Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yaitu kepentingan dan tantangan observasi bawah air. Ini kami meliputi saya sendiri yaitu Muhammad Syafril dengan NIO 5188405, lalu ada Dendi dengan NIO 520 835, lalu ada Yoneka dengan NIO 544 564, lalu ada Ananda Rahma dengan NIO 544 398. Baik, di sini terdapat pendahuluan. Metode observasi bawah air merupakan berbagai teknik survei dan pengumpulan data yang digunakan untuk memantau kondisi serta organisme di lingkungan bawah air. Metode ini meliputi pengamatan langsung secara visual menggunakan snorkel atau scuba diving, survei transek dengan pencatatan presentase, tutupan karang, dan komposisi biota, serta teknologi modern seperti penggunaan kamera bawah air, pengambilan foto dan video, serta teknologi akustik seperti sonar dan echo sounder. Bisa dilihat pada gambar di kanan bawah ini, kapal-kapal tersebut menggunakan gelombang sonar atau disebut juga dengan metode akustik yang sangat efektif untuk mendeteksi objek bawah air secara real time dengan akurasi yang tinggi, serta dapat membantu dalam survei sumber daya perikanan dan pemantauan keamanan wilayah perairan. Metode observ bawah air ini sangat menarik untuk dipelajari atau diteliti oleh ilmuwan karena menggabungkan teknik manual dan teknologi canggih untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat guna pengelolaan sumber daya dan konservasi ekosistem laut. Next. Selanjutnya, tujuan observasi bawah air. Yang pertama, dapat meneliti keanekaragaman hayati dan habitat laut, yang dimana observasi bawah air dilakukan untuk mempelajari kehidupan organisme yang hidup di laut, seperti ikan, karang, plankton, dan tumbuhan laut. Dengan pengamatan langsung, para ilmuwan dapat mengetahui jumlah, jenis, serta interaksi antar organisme. Data ini juga termasuk penting untuk memahami struktur ekosistem laut dan bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, dapat memantau kesehatan ekosistem, yang dimana aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebih, pencemaran, dan perubahan iklim dapat merusak ekosistem laut. Observasi memungkinkan peneliti untuk mendeteksi perubahan kondisi seperti pemutihan terumbu karang, penurunan populasi biota, dan perubahan kualitas air. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia, yang dimana melalui pengamatan di bawah air, ilmuwan dapat menilai sejauh mana kegiatan manusia mempengaruhi kondisi perairan, misalnya adanya limbah industri, tumpahan minyak, atau sampah plastik yang mencemari laut. Dengan data ini, pemerintah atau lembaga yang terkait dapat mengambil keputusan untuk mengurangi dampak negatif dan menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang terakhir, dapat mendukung pengembangan teknologi kelautan dan eksplorasi sumber daya, yang dimana observasi bawah air juga dilakukan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang belum diketahui seperti mineral, dasar laut, kemudian minyak atau gas alam. Selain itu juga hasil observasi bawah air ini menjadi dasar bagi pengembangan teknologi seperti kendaraan bawah laut, kemudian sistem pemantauan otomatis, atau sensor lingkungan yang canggih. Next. Kemudian ada manfaat dari observasi bawah air tersebut. Yang pertama, terdapat eksplorasi dan penelitian, di mana observasi bawah air ini memungkinkan eksplorasi laut yang lebih mendalam dan intuitif.
yang akan memberikan data penting untuk konservasi, manajemen, dan penelitian ekologi laut. Yang kedua ada pengembangan teknologi. Teknologi tanpa awak dan sistem penglihatan stereo yang terjangkau akan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam observasi bawah air. Penggunaan kendaraan observasi bawah air tanpa awak dan sistem penglihatan stereo itu akan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pengamatan bawah air. Teknologi pengamatan bawah air itu bisa membantu dalam pemetaan habitat dan survei spesies ikan yang sangat penting untuk pemantauan ekosistem laut. Kemudian ada manajemen sumber daya, di mana observasi bawah air itu membantu proses identifikasi dan pemantauan sumber daya bawah air, seperti mineral dan energi, serta deteksi objek yang tidak teridentifikasi dalam operasi militer. Sistem pengamatan yang terintegrasi itu memungkinkan pengumpulan data jangka panjang yang penting untuk memahami perubahan ekosistem laut diakibatkan dampak antropogenik dan perubahan iklim. Kemudian terdapat dampak negatif dari observasi bawah air. Yang pertama, terjadinya kerusakan ekologis. Kerusakan ekologis ini biasanya diakibatkan oleh fotografer yang kurang berhati-hati. Jadi, fotografer bawah air ini seringkali menyebabkan dampak negatif yang lebih besar jika dibandingkan dengan penyelam biasa, terutama melalui kontak yang lebih sering dan intensional dengan organisme laut, yang dapat merusak komunitas terumbu karang. Penggunaan teknologi canggih itu merupakan tantangan teknis dalam lingkungan laut. Penggunaan teknologi ini sebagai sistem pengamatan optik bawah air menghadapi tantangan besar terkait dengan kompleksitas lingkungan laut, seperti penyerapan airan tinggi dan gangguan cahaya latar. Kemudian terdapat biaya dan keselamatan. Observasi bawah air yang dilakukan oleh manusia itu memiliki biaya yang tinggi, serta risiko keselamatan yang signifikan, terutama dalam kondisi lingkungan yang parah. Baik, selanjutnya di sini ada kepentingan dari metode observasi bawah air itu sendiri, di mana eh, kita itu kita kita itu sadar mengenai eh, observasi bawah air itu penting, di mana karena di bawah air itu terdapat berbagai sumber daya yang kita perlukan, makanya kita perlu untuk menerapkan dari metode observasi itu sendiri. Di sini kepentingan dari MOB itu apa apa saja begitu? Di sini terdapat efektivitas pengambilan data, di mana penggunaan dari metode observasi bawah air yang tepat itu akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan data. Kita tahu mengenai metode observasi bawah air itu terdapat berbagai metode-metode di mana seperti penyelaman, lalu terdapat peralatan yang dapat memungkinkan kita untuk mengamati dari bawah air itu sendiri. Nah, metode-metode tersebut itu akan sangat membantu kita dan meningkatkan efisiensi seperti ketika kita tidak melihat dasar air dan kita menggunakan metode observasi bawah air itu sendiri, maka kita akan mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan data di bawah air karena adanya metode observasi bawah air itu sendiri. Lalu di sini terdapat keakuratan data bawah air, yang mana kita sendiri tahu mengenai metode observasi bawah air itu terdapat metode-metode seperti sonar eh, yang dapat memungkinkan kita untuk melihat kondisi suatu pancaran gelombang dari benda-benda yang dipantulkan oleh gelombang sonar itu. Eh, dari gelombang sonar itu kita dapat mengetahui apakah terdapat eh, suatu ikan maupun objek-objek yang perlu kita ketahui. Nah,
Dari situlah kita mendapatkan dari keakuratan data bawah air. Lalu di sini terdapat pengambilan keputusan melalui data. Nah, data yang didapatkan eh, pada metode observasi atau observasi yang kita dapatkan, hasilnya itu datanya kita eh, dapat diambil lalu kita jadikan rujukan sebagai pengambilan keputusan seperti pengelolaan yang ada di pantai, lalu konservasi. Pengelolaan yang ada di pantai itu nantinya dapat dijadikan seperti eh, regional atau standar tertentu, seperti apakah laut tersebut dapat dapat dijadikan atau masih dapat digunakan sebagai industri atau malah justru dijadikan sebagai wilayah konservasi begitu. Next, di sini terdapat tantangan observasi bawah air itu sendiri, yang mana sudah disebutkan tadi mengenai berbagai keterbatasan terkait tekanan, lalu suhu atau cahaya dari visibilitas dari metode observasi yang sudah disebutkan tadi, di mana kondisi air ini sangat memberikan peran yang sangat krusial dalam menerapkan metode observasi bawah air. Di sini tekanan itu akan sangat memengaruhi dari penerapan seperti ketika kita melakukan penyelaman, lalu penggunaan dari peralatan-peralatan seperti ROV atau AOV, itu pastinya akan menggunakan peralatan atau eh, alat-alat tertentu yang dapat mengadaptasi dari tekanan yang ada. Lalu suhu di sini pastinya akan mempengaruhi dari pengambilan data ketika kita melakukan penyelaman, pastinya suhu itu akan mempengaruhi badan seorang penyelam itu sendiri, di mana ketika semakin dalam, makanya kita akan semakin kedinginan dan sebagainya, yang mana keakuratan turun. Lalu di sini terdapat cahaya yang menjadi keterbatasan dari tantangan, itu karena semakin dalamnya air, maka intensitas cahaya yang menembus permukaan air itu akan menurun. Dari sini kita dapat melihat eh, cahaya itu sangat berperan atau menjadi hambatan ketika kita melakukan metode observasi bawah air. Makanya kita memerlukan alat-alat tertentu yang dapat eh, meningkatkan eh, atau menanggulangi dari keterbatasan cahaya, seperti menggunakan alat robot atau dan sebagainya yang dapat ataupun sonar yang dapat mendeteksi wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau menggunakan mata atau kamera. Lalu di sini ada arus yang pastinya akan sangat memengaruhi dari pengambilan data seperti penyelaman dan kapal yang menerapkan sonar. Itu pastinya ketika kita melakukan penyelaman pastinya akan terdampak dari arus ya, yang kembali lagi pastinya akan mempengaruhi dari penyelam tersebut. Lalu ketika suatu kapal itu menggunakan sonar untuk mendeteksi di bawah air, itu pastinya ketika suatu kapal itu terguncang oleh arus atau gelombang, ya kapal tersebut memancarkan gelombang ke bawah, lalu dipantulkan kembali oleh objek yang ada di bawahnya dan tidak memantul kembali ke kapal, pastinya akan mempengaruhi dari target atau keakuratan data itu sendiri. Lalu cuaca di sini
pastinya akan mempengaruhi dari keterbatasan kita saat ingin mengamati secara langsung maupun tidak langsung begitu. Ketika mengamati secara langsung menuju ke perairan, ketika terdapat cuaca yang buruk, pastinya akan sangat mengganggu kita dalam mengamati hujan atau badai ketika di tengah laut. Pastinya kita tidak bisa menerapkan penelitian di tempat yang terjadi cuaca yang buruk, gitu. Apalagi ketika kita mengambil data dari satelit dan terdapat cuaca yang buruk, pastinya tidak akan terdeteksi oleh satelit, gitu. Lalu di sini ada luasnya perairan. Jadi tahu bahwa bumi itu memiliki perairan yang sangat luas, bahkan mendominasi dari perairan darat begitu. Nah, di sini menjadi suatu tantangan karena kita tidak mengetahui dari luasnya atau sumber daya apa saja yang ada di perairan itu sendiri. Maka dari itu menjadi tantangan itu karena keterbatasan kita dalam menjangkau semua sumber daya yang ada atau yang belum kita ketahui. Lalu di sini ada waktu dan biaya yang mana operasional dalam menjalankan observasi bawah air itu relatif mahal. Um, Walaupun itu hanya sekedar penyelaman, tetapi itu memerlukan biaya yang relatif tidak murah begitu. Dan penyelaman sendiri memerlukan waktu tertentu atau batasan karena ketika dia menggunakan tabung udara yang relatif memiliki tekanan tertentu untuk digunakan, misalnya 1 jam maksimal atau penggunaan tertentu sesuai dengan kapasitas penyelam itu sendiri dan biaya seperti penggunaan kapal dan sonar yang relatif hal tersebut lebih memungkinkan lebih mahal dari penyelaman itu sendiri itu. Next. Kemudian, aspek pengamatan observasi bawah air. Yang pertama, hal-hal yang bisa diamati dalam observasi bawah air, yang pertama ada komposisi dan kelimpahan spesies. Nah, aspek ini berfokus pada jenis dan jumlah organisme yang ditemukan di area pengamatan. Biasanya, eh, seperti spesies ikan, karang, invertebrata, dan tumbuhan air untuk mengetahui tingkat keanekaragaman di suatu lokasi. Kemudian yang kedua, kondisi substrat seperti karang, pasir, dan batu atau lumpur. Eh, yang ketiga, struktur habitat. Struktur habitat menggambarkan kompleksitas fisik lingkungan bawah air seperti bentuk terumbu, adanya celah batu, vegetasi air, atau reruntuhan karang. Habitat yang lebih kompleks biasanya menyediakan lebih banyak tempat berlindung dan sumber makanan sehingga mendukung keanekaragaman organisme yang lebih tinggi. Melalui pengamatan ini, peneliti bisa memahami hubungan antara bentuk habitat dan distribusi spesies di suatu ekosistem. Kemudian yang keempat, kualitas air. Seperti suhu, kekeruhan, pH, oksigen terlarut, dan salinitas. pH dan salinitas ini berpengaruh pada keseimbangan fisiologis biota. Kemudian yang kelima, aktivitas hewan. Seperti feeding, schooling, dan spawning. Aspek ini mencakup perilaku dan aktivitas organisme bawah air. Misalnya, aktivitas makan seperti feeding, pembentukan kelompok ikan, schooling, atau pemijahan, spawning. Melalui pengamatan perilaku ini, kita bisa mengetahui pola makan, waktu aktif, serta lokasi pemijahan yang penting untuk perlindungan habitat. Lalu yang keenam, dampak manusia terhadap ekologi perairan. Seperti dampak sampah, alat tangkap, dan polusi. Next. Next. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan metode observasi. Observasi langsung oleh penyelam itu
dilakukan secara manual oleh penyelam yang turun langsung ke lokasi pengamatan untuk mencatat kondisi ekosistem bawah air. Keunggulannya, observasi ini sangat detail dan akurat, dapat menilai interaksi organisme secara nyata, tetapi kelemahannya terbatas oleh kedalaman dan durasi penyelaman. Selain itu, risiko keselamatan bagi penyelam dan sulit menjangkau area luas atau arus yang kuat. Kemudian ada sonar. Sonar bekerja dengan menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi dan memetakan objek di bawah air. Keunggulannya sangat efektif di perairan yang keruh dan gelap, mampu memetakan dasar laut secara luas, tetapi memiliki kelemahan resolusinya rendah untuk detail objek, serta sangat dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan tekanan air. Kemudian AUV memiliki keunggulan dapat beroperasi mandiri tanpa kendali langsung. Selain itu juga dapat menjangkau wilayah laut dengan efisien. Kelemahannya, biayanya tinggi dan risiko kehilangannya besar. Daya baterainya terbatas sehingga waktu pengoperasiannya sangat singkat. Yang terakhir ada ROV, memiliki keunggulan dapat dikendalikan langsung secara real time, mampu membawa alat dan menjangkau kedalaman besar. Tapi kelemahannya sangat terbatas karena ada kabel penghubungnya. Selain itu biayanya tinggi dan butuh operator ahli. Next. Kesimpulannya, observasi bawah air memiliki peran yang penting dalam memahami kondisi ekosistem, mulai dari keanekaragaman hayati hingga dampak akibat aktivitas manusia. Selain itu, observasi memberikan manfaat yang besar bagi penelitian, konservasi, dan pengelolaan ekosistem. Proses penyelaman yang dilakukan akan dapat memberikan dampak negatif berupa gangguan terhadap organisme atau kerusakan habitat. Aspek pengamatan yang umum meliputi identifikasi biota, kondisi substrat, kualitas air, serta perilaku organisme. Observasi, obser- Observasi bawah air diperlukan dukungan teknologi seperti kamera bawah air, ROV, IUV, sensor lingkungan, dan pemetaan 3D yang akan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan pengumpulan data. Sehingga observasi bawah air dapat menunjang keberlanjutan ekosistem laut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.